Materi hari ini adalah hantaran listrik. Sebelum memulai pelajaran, kita perlu tahu dulu apa tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa mampu memahami pengertian hantaran listrik dengan benar. Siswa mampu membedakan bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan ciri-ciri bahan konduktor, semikonduktor, dan isolator dengan tepat. Sebelum mengetahui mengenai hantaran listrik, maka kita perlu tahu dulu apa itu penghantar listriknya. Misalnya, seperti sebuah handphone yang mengisi daya listrik menggunakan charger. Nah, apakah baterai handphone kita bisa terisi tanpa kita sambungkan ke listrik? Tidak kan, perlu listrik. Dan apa yang menyambungkannya itu tentu saja adalah charger kita atau yang sering kita sebut sebagai casan. Lantas apa peran atau fungsi charger di sini? Yaitu adalah untuk menghantarkan dari colokan listrik dari colokan ke handphone kita. Jadi penghantar listrik adalah merupakan zat atau bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi, di dalam charger tadi ada suatu zat atau bahan yang dapat menghantarkan arus listrik. Yang dapat menghantarkan arus listrik itu tadi bisa berupa zat padat, cair, ataupun gas. Dan setiap bahan memiliki daya hantar listrik yang berbeda-beda, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya di hambatan kawat penghantar. Selanjutnya, jadi berdasarkan kemampuan bahan tadi untuk menghantarkan arus listrik digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah konduktor, isolator, dan semikonduktor. Lalu yang pertama, apa itu konduktor? Konduktor itu adalah bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menghantarkan listrik. Jadi mereka ini sangat bagus untuk menghantarkan listrik. Contohnya adalah tembaga, perak, emas, dan ada lagi besi, baja, aluminium, dan kuningan, serta merkuri dan perak. Seperti contohnya ada di kabel rumah tangga itu biasanya menggunakan bahan dari tembaga, itu di bagian dalamnya. Nah, di bagian dalam itu tembaga itu disebut konduktor karena dialah yang menghantarkan listrik. Meskipun perak dan emas merupakan konduktor yang sangat baik, namun karena biaya yang sangat mahal, jadi tidak digunakan. Jadi solusinya adalah penggunaan dari tembaga tadi. Selanjutnya adalah bahan isolator. Bahan isolator ini bahan yang sangat buruk untuk menghantarkan listrik. Jadi dia ini kebalikan dari konduktor, di mana konduktor bisa menghantarkan listrik dengan baik, isolator buruk menghantarkannya atau bisa dibilang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Itu alasannya adalah berkaitan dengan elektron yang sulit mengalir, di mana elektron sulit mengalir ini karena struktur bahan ini memiliki atom yang elektronnya itu kuat dengan inti atomnya, jadi dia sulit jadi arus listrik itu sulit untuk bergerak. Namun meskipun sulit menghantarkan listrik, bahan isolator ini tetap dipakai misalnya di seperti kabel tadi, yaitu sebagai pelapis bagian luar. Nah, itu seperti pemukus kabel, itu isolator namanya, karena untuk mencegah bocornya arus listrik dari konduktor. Contoh lain selain pemukus kabel tadi ada gelas, plastik, keramik, karet, kayu, wol, gabus, dan kertas. Itu contoh-contoh dari isolator. Dan golongan ketiga ada bahan semikonduktor. Bahan semikonduktor ini mereka berada di antara isolator dan
konduktor, di mana jika suhunya rendah, mereka akan menjadi isolator atau buruk menghantarkan listrik. Sedangkan jika suhunya Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan soal untuk yang setelah saya berikan sebelumnya. Makanya tadi gagal-gagal aja, masuk suara lain kan? Ini ya. Oke, kalau kita baca dari soal, sebuah penghantar dari aluminium memiliki hambatan jenis kelawat sebesar 2,8 kali 10 min 8. Ini berarti rho. Rho-nya di sini sudah dalam satuan SI ya, 2,8 kali 10 pangkat min 8 meter. Nah, ini sudah SI, jadi kita tidak perlu merubahnya. Kemudian pertanyaannya, berapakah besar hambatan kawat tersebut jika panjang kawat 30 meter dan luas penampang 0,7 mm persegi. Nah, selanjutnya panjang kawat L. L-nya dalam meter, jadi tidak perlu kita rubah. Dan luas penampang itu A-nya 0,7 mm persegi. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan cara mengkonversi dari milimeter persegi ke meter persegi, yaitu caranya 1 mm persegi sama dengan 10 pangkat min 6 meter persegi. Jadi di sini nanti tinggal kita kalikan saja 0,7 kali 10 pangkat min 6. Jadi ini nanti satuannya sudah meter persegi. Nah, selanjutnya bisa kita substitusi ke rumus di sini, kita masukkan nilai masing-masing besaran-besaran yang diketahui. Rho L per A ya. Oke. 2,8 kali 10 pangkat min 8 dikali L-nya 30 dibagi 0,7 kali 10 pangkat min 6. Nah, sebelum kalian mengalihkan, kalian perhatikan dulu angka-angka yang ada di sini agar lebih mudah mengerjakannya. Jadi kita tidak mendapatkan angka yang sangat besar sekali. Kalau kita sudah menemukan angka yang sangat besar sekali dan kita harus membaginya, itu nanti akan merasa kesulitan. Coba kalian perhatikan, 2,8 dan 0,7 ini bisa sama-sama kita sederhanakan, sama-sama kita bagi dengan 0,7. Nanti 2,8-nya ini sini kita dapat sisa 4, dapat 4, sedangkan 0,7-nya dapat 1. Nah, jadi nanti hasilnya 4. Bentar sekali. Nah, ini 30-nya kita majukan saja ke depan. 30 kali 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 6. 4 kali 30 itu 120 ya. Nah, ini 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 6, ini sama aja dengan 10 pangkat min 8 ditambah 6, jadi tinggal 10 pangkat min 2. Hasil akhirnya adalah 1,2 ohm. Nah, ini ya untuk bagian ini tuh 10 pangkat min 8 dikali, nah 10 pangkat min 6 kalau pindah ke atas jadinya plus 6, jadi kita dapat nilai min 2 ini diperoleh dari 10 pangkat min 8 ditambah dengan 6. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak mudah tidur.